Waalaikumsalam. Kak, kakak tuh dari pagi ya mainan HP terus. Kakak sibuk dengan dunia sendiri. Ibu capek, Kak. Lihat, rumahnya berantakan. Kakak tuh asik main game sendiri. Ada mana, Kak? Pasti ada yang kakak urus ya. Capek banget sama kakak. Bu, kakak juga capek pulang sekolah, jemput adek, harus beres-beres rumah, kerjaan, tugas kakak juga banyak. Ibu tuh taunya kerja, rumah beres sama kakak. Kakak juga capek. Ibu tuh. Kak, dengerin ibu. Harusnya kakak ngerti posisi kita sekarang setelah ayah kita meninggal. Udah ibu ngomongnya. Ibu tuh coba pahamin kita, rasa kita setelah ditinggal ayah. Jangan cuma pengen dimengerti. Banyak omong. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau buat Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Baik nak, ibu kabarnya baik. Mau cerita bu sebentar saja. Kamu kenapa? Aku capek bu. Kerja tiap hari dari pagi sampai sore. Nyampe rumah, anak-anak yang gak mau ngertiin perasaan aku. Ibu tahu kan bu, aku harus bekerja demi menafkahi mereka. Setelah Mas Pram meninggal, ekonomi saya hancur bu, rumah tangga pun. Bentar ya nak, ibu ada urusan sebentar. Ngerti. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Mbak Sisilia? Halo kak, selamat pagi. Iya benar, saya Sisilia. Perkenalkan, saya Lucy Sofiatul Maula, biasa dipanggil Lucy. Saya perawat di sini yang akan mendengarkan semua keluh kesah Mbak Sisil. Sebelumnya, Mbak Sisil ini senangnya dipanggil apa? Oh ya, dipanggil Mbak aja nggak apa-apa kak? Oh ya sudah, saya panggilnya Mbak Sisil aja ya. Baik Mbak Sisil, kita akan berbicara tentang perasaan Mbak Sisil dan perubahan apapun yang mungkin Mbak Sisil alami selama 15 menit ke depan. Tujuannya adalah untuk membantu Mbak Sisil merasa lebih baik dan menemukan cara untuk mengatasi perubahan ini. Mbak Cicil lebih nyaman berceritanya di mana? Mau tetap di sini, di taman, atau di mana? Di sini juga nyaman kok kak. Oke, baik. Kita akan melakukan konsultasinya di sini saja ya Mbak Sisil. Baik Mbak Sisil, yang pertama saya ingin bertanya tentang pola tidur Anda. Apakah belakangan ini pola tidur Anda cukup? Untuk akhir-akhir ini saya susah tidur karena banyak beban pikiran. Kalau boleh tahu, apa yang mengganggu pikiran Mbak Sisil? Tekanan dari pekerjaan dan peran ganda yang saya pikul. Nah, setelah suami saya meninggal kak, yang membuat saya merasa tidak puas dan kesulitan untuk menjalani peran tersebut. Jadi Mbak Sisil ingin berkonsultasi mengenai ketidakefektifan peran yang Mbak Sisil jalani selama ini. Benar kak? Apakah selama ini ada saudara atau kerabat dekat Mbak yang menjadi tempat keluh kesah atau membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Sisil? Sebenarnya ada ibu saya kak, cuman akhir-akhir ini ibu saya lebih mementingkan diri sendiri. Menurut Mbak Sisil, dari beberapa alasan tersebut, faktor utama yang membuat tertekan itu apa? Kehilangan suami saya kak,
bagaimana pembagian peran dalam keluarga Mbak Sisil? Sebelum suami saya meninggal, Kak, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Pada umumnya seperti menjaga anak dan mengurus rumah. Tetapi setelah suami saya meninggal, saya harus menjadi tulang punggung keluarga, menjadi sosok ayah sekaligus ibu bagi mereka. Bisakah Mbak Sisil ceritakan mengenai tekanan dan kebingungan ketidakefektifan peran yang Mbak Sisil alami? Bisa ceritakan lebih banyak tentang itu? Bagaimana perasaan Mbak tentang perubahan ini dan bagaimana hal itu mempengaruhi Mbak Sisil? Bisa, Kak. Jadi setelah suami saya meninggal, saya bertekad untuk mengambil peran beliau menjadi sosok ayah bagi anak-anak saya, agar mereka tidak merasa kesepian atas meninggalnya ayahnya. Tapi di sisi lain, saya juga harus bekerja untuk menafkahi keluarga kecil saya. Pernah beberapa kali saya mengalami situasi di mana saya mendapat banyak tuntunan dalam pekerjaan dan saat saya pulang melihat rumah dalam keadaan yang tidak terurus. Dan saya pernah meminta tolong kepada anak sulung saya terus untuk beberes rumah yang berserakan, tapi dia malah berkata kalau saya hanya memikirkan kerja dan kerja. Dia juga menginginkan banyak tugas-tugas sekolah, tapi di sisi lain dia juga harus menjaga adiknya. Di situ saya merasa tidak puas terhadap sosok yang membantu mereka di tahap perkembangannya. Saya akan merasa sedih sekaligus bingung mengimbangi peran saya sebagai yang saya jalani. Saya mengerti perasaan Mbak Sisil terhadap proses adaptasi sulit yang Mbak Sisil alami. Itu perasaan yang normal kok. Mbak jangan merasa sendiri, masih ada anak-anak Mbak yang sebenarnya mendukung Mbak juga. Mungkin karena sedang sama-sama merasa capek, akhirnya si sulung berkata demikian. Mbak bisa lebih dekat lagi dengan anak-anak dan menjadikannya tempat berbincang mengenai keseharian Mbak. Tapi harus diingat, jangan hanya ingin dimengerti, tapi cobalah memahami apa yang sedang anak rasakan agar sama-sama merasa nyaman dan tidak ada rasa keberatan antara kedua belah pihak. Mungkin Mbak Sisil juga bisa mencoba dikta membahas harapan antar anggota keluarga terkait peran yang dimainkan. Dorong diskusi terbuka dan saling mendengarkan untuk memahami harapan dan kebutuhan masing-masing anggota keluarga dan membuat keputusan mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban masing-masing anggota keluarga. Misalnya penjadwalan tiket rumah, liburan, dan lain-lain. Ide yang bagus, Kak. Apakah ada solusi lain yang harus saya terapkan? Bagaimana jika Mbak Sisil juga melakukan strategi positif dengan menerapkan pentingnya fleksibilitas peran dalam anggota keluarga sesuai situasi yang ada. Misalnya, jika ada perubahan jadwal kerja atau tanggung jawab, anggota keluarga dapat saling berkomunikasi dan mencari cara untuk menyesuaikan jadwal mereka agar tetap menjalankan peran masing-masing, serta selalu menanamkan pikiran positif terhadap tantangan yang ada dalam situasi baru. Proses ini mungkin tidak serta-merta terjadi sesuai yang Mbak Sisil bayangkan, tapi dengan komunikasi terbuka dan berjalannya waktu, proses adaptasi ini akan lebih mudah. Baik, terima kasih Kak Lucy atas solusi yang telah disampaikan. Saya akan mencobanya selanjutnya. Saya pikir kita telah membuat banyak kemajuan dalam sisi ini. Saya sangat mengapresiasi Mbak Sisil karena telah berani berbagi banyak hal tentang perasaan yang Mbak Sisil rasakan selama ini. Kita telah membahas beberapa strategi untuk membantu Mbak Sisil mengatasi perubahan ini. Bagaimana Anda merasa tenang? Apa yang telah dibicarakan hari ini? Saya merasa lebih baik dan lega setelah berbicara tentang ini. Saya pikir saya siap untuk mencoba beberapa strategi yang telah kita bicarakan. Meskipun ini adalah waktu yang sulit, Mbak Sisil dan anak-anak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya dan menentukan cara untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Jika terjadi hal-hal yang mengganggu ketika proses implementasi strategi yang Mbak Sisil pilih, Mbak Sisil bisa langsung menghubungi saya untuk berkonsultasi dan saya akan menjadwalkan konsultasi tersebut sesuai waktu yang dipilih Mbak Sisil di kemudian hari. Baik Kak, terima kasih telah mendengarkan saya.
Sama-sama Mbak Sisil.